Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kucing Sarawak. Jadi kita bicara hari ini dalam promosi forum UMKM se-Borneo. Sedikit menindaklanjuti hasil diskusi kita hari ini. Terdata 41 UMKM yang hari ini ya, se-Borneo. Nah, tentu langkah-langkah promosi melalui Konsulat Jenderal RI di Sarawak Kucing. Silakan, Pak. Terima kasih. Jadi yang pertama sebenarnya Bukayang ini adalah hari yang baru yang buat Raja Kucing. Karena ini dari tahun 1 tahun Raja Kucing ada di Kucing. Ini langkah bagus dan kami juga sendiri bahwa potensinya besar. Meskipun yang ikut 41 itu belum mewakili, tapi minimal mereka adalah wakil-wakil dari berbagai UMKM di Bukayang. Dan kita berharap bahwa tadi terlihat ya bahwa mereka itu memang isunya adalah isu pemasaran dan permodalan ya, kalau soal politik kayaknya mereka tidak mampu lah, dan juga bagaimana yang terakhir adalah bagaimana lalu menciptakan narasi dari satu produk yang tiga hal itu akan kita address melalui forum UMKM se-Borneo. Forum ini memang forum yang sifatnya adalah tidak bersifat sebagai kelembagaan, tapi adalah tempat untuk berdiskusi. Lalu yang pertama adalah tentu saja forum ini bermanfaat buat UMKM yang untuk ikut dalam satu proses se-Borneo itu, karena tidak hanya di Bukayang, tapi juga kita akan lihat ke Kalimantan, ke Malaysia, ke Brunei, dan itu adalah suatu potensi yang besar. Yang kedua adalah saya ingatkan aja bahwa kita di pusat sekarang, ya. Jakarta itu daerah sekarang. Depannya udah Kalimantan Kalimantan, yang merupakan Kalimantan dari sana. Ya. Lalu yang ketiga adalah tadi sudah juga ada Pak Taufan dari Indonesia. Itu nanti juga sebagai salah satu media. Ibu tadi sudah akan Pak Taufan bagaimana lalu kesiapan ini untuk menjadikan para UMKM ini siap untuk listing. Itu maksudnya masih bisa, tapi ada tahap-tahapnya, tidak mudah, tapi mungkin dengan kelompok karena itu minimal sampai ya misalnya sudah 200 atau 100 itu kalau itu bisa dibantu oleh dari Pemda, organisir, lalu untuk satu pelan besar itu bisa, dan mereka nggak perlu pinjam bank. Kalau bank itu ada bunga ya. Nah kalau dengan ini bisa efek saham yang dijual. Nah, jadi nanti tetap ada pemegang saham terbesar. Yang kedua, lalu dengan listing itu dengan masuk bursa nanti itu dikontrol. Jadi nggak bisa lagi main-main profesional. Harus ada keuntungan apa. Kalau nggak nanti harganya turun misalnya. Ya. Yang ketiga tadi juga untuk bagaimana UMKM kita tuh makin masuk dalam sistem keuangan nasional ya, melalui obligasi dan sebagainya. Mungkin dari saya itu. Nah, jadi ini tambahan, Pak, ya. Kita sekarang ini kan dari UMKM yang ada di Bukayang khusus, karena tidak lama lagi ini akan dibuka border untuk masyarakat. Nah, itu peluang UMKM khusus Bukayang dengan wilayah terdekat. Tolong sampaikan dalam hal ini, dalam forum ini, bagaimana penyampaian ini agar pusat itu sekarang ya, pusat itu mendengar dengan akan dibukanya border ini untuk peningkatan taraf hidup masyarakat Kabupaten Bukayang itu sendiri. Mungkin tidak hanya acara ini ya, kita harapkan tidak hanya seluruhnya. Betul. Ya. Pusat Anda sekarang nggak di Jakarta, deket itu lah. Tinggal angkat telepon lah, atau nggak lupa ya. 2 jam. Pusatnya kan di IKN, itu satu. Yang kedua, sebenarnya Bukayang itu secara tradisi sudah punya perdagangan dengan di sini. Setiap rumah sabun itu udah ke sana Bu, sedikit. Sudah Pak. Sudah. Sekali itu, dan uangnya banyak di sini. Jadi mereka sudah punya kemampuan, cuma kelihatannya ya itu perlu lebih disebarluaskan gitu ya. Caranya bagaimana kita disebarluaskan kepada masih mereka jualan sana dan lalu dibuat lebih
lebih bagus dan sebagainya. Kalau saya lihat sih memang lapaknya masih lapak-lapak yang biasa ya. Nah, mungkin perlu diatur tuh, udah lebih bagus dan sebagainya kan. Ini yang lebih bagus. Dan jadi semangatnya sudah ada, semangat berwirausaha itu nomor satu sebagai pengusaha. Sudah ada semangat. Dan sekarang tinggal nanti didorong lah lebih sistematis, lebih masif, lebih besar lagi ya untuk bisa itu sekarang. Jadi saya berharap banyak lah, bagus lah. Mukanya masih lama Pak sedikit, katanya masih 2 tahun, tapi kita coba lah. Dalam beberapa itu kita bisa masuk. Yang penting adalah memang menurut saya Pak, sistem itu nomor 2 lah. Nomor 2, yang nomor 1 semangatnya, mindsetnya. Ya, harus kreatif, jangan mudah nyerah, kayak gitu. Pengusaha itu benar-benar pengusaha kalau dia bisa paham mana cari peluang. Gitu, peluang Pak. Kalau mau gampang sih, gampangnya ilegal. Ilegal sini banyak kan jalan Pak. Jalan tikus, jalan gajah adalah apa semua. Tapi kan itu yang salah. Kita mau yang benar. Jangan pakai cara ilegal dan kita tahu lah. Pusat di sini kebanyakan jalan Pak lah. Tahu lah. Tapi kita nggak usah ngurusin itu lah. Kita ngurusin yang benar, yang sesuai legal dan memang lalu menguntungkan. Tentunya banyak. Tinggal kemampuan tadi seperti yang disampaikan dari Theo tadi, bahwa kita harus bisa lebih berkreatif ya, untuk supaya bisa menyelesaikan dalam produk yang akan kita kembangkan tadi adalah alternatif yang diberikan baik dari bea cukai tadi kan sudah disampaikan bagaimana kita bisa untuk menjual produk. Jadi ini kesempatan yang mungkin sangat baik bagi kita untuk meningkatkan ekonomi di Kabupaten Bengkala sehingga UMKM ini bisa naik kelas. Ya, ini perlu terkendala pengusaha-pengusaha dari UKM ini kan perbankannya, ya mungkin hal ini harus disampaikan. Tidak mau nanti UKM ini mati suri terkait pendanaan tadi. Apa yang Bapak Konsul tadi bicarakan itu menjadi pertimbangan. Sekarang melakukannya UKM ini kan ke dinas perdagangan dan pembinaan itu sudah ada. Sudah kita cross check selama ini. Cuman pinjaman, contohnya saya meminjam kepada bank untuk mengolah usaha-usaha terkait UMKM. Hal ini ya tanda kutip lah. Mungkin kalau mereka tidak mati suri, yang hadir ini sangat ramai. Tidak hanya 41 orang. Saya rasa itu Bu. Memang kita sudah sampaikan tadi kan pemodelan dan pasar. Nah ini kita akan mencari bersama-sama untuk penyelesaian permodalan. Tadi kan sudah ditawarkan, disampaikan juga tadi Pak Kupang melalui bursa efek. Kemudian dari perbankan kan ada KUR juga yang mungkin bisa kita cari untuk persoalan-persoalan yang dihadapi. Karena memang ada beberapa persoalan yang ada terjadi di KUR itu kayak ini kan 70% banyak yang nunggak. Ini persoalan yang harus kita cari. Apa masalahnya? Karena kemungkinan KUR yang harusnya digunakan untuk peningkatan ekonomi ternyata digunakan untuk konsumtif. Nah itu yang persoalan yang harus kita kurangi. Karena apa? KUR itu memang untuk permodalan, jadi jadikan untuk konsumtif. Jadi itu yang salah sehingga akhirnya kalau digunakan untuk konsumtif pengembaliannya akan tersendat. Nah ini yang mungkin harus kita lakukan. Jadi kalau dengan tadi dengan Bursa Efek Indonesia itu bisa memberikan dana dan pendampingan dalam pengelolaan keuangan itu nanti akan kita coba untuk membangun kerjasama dengan Bursa Efek. Tadi kan kita juga menyaksikan kontaknya, mungkin kita bisa bersama-sama untuk minta secara khusus dari Pak Topan mungkin bagaimana kita bisa untuk mengakses permodalan melalui Bursa Efek. Terima kasih. Tambah sedikit Pak ya. Besok kita akan di Mempawah sama juga online. Mudah-mudahan Pak Ada bisa ikut ya. Nanti kita kasih link Zoom-nya. Bisa ikut untuk dan bisa lihat langsung dari Topindo untuk kasih gambaran lah. Bagaimana Topindo itu seperti Tokopedia. Jual beli melalui ini dan dia besar misalnya sampai 2 triliun loh. Ya sehingga itu bisa salah satu cara lah untuk kita jual. Memang dia belum internasional tapi akan kesana arahnya.
Tapi minimal ke Indonesia sudah oke lah. Mungkin dalam waktu setahun 2 tahun bisa mungkin masuk ke Sarawak, ke Sabah, melalui marketplace namanya ya. Semuanya harus digitalisasi lah sekarang. Iya. Oke, selesai. Oke ya, makasih Makasih, ya. Pak, ya. Makasih ya.